Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Teman dan sahabat semuanya dimanapun berada, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Allahumma amin. Kita lanjutkan belajar membaca memaknai kitab Al-Akhlaq lil Banin Juz 4. Alhamdulillah sudah di halaman 125, ini udah mau khatam insyaallah. Pelajaran ke-27 Al-Khatimah fi nasaiha ammah. Bermula pelajaran yang ke-7 itu khatimah, penutup pada nasihat-nasihat yang umum. Ini nasihat penting banget ini ke generasi muda khususnya. Ayyuhal waladul aziz, wahai anak yang mulia, innaka ta'ishu fi zamanin, sesungguhnya engkau itu hidup, sesungguhnya engkau hidup fi zamanin, pada zaman yakunus sabiru, yang adalah orang yang bersabar padanya zaman, bersabar ala dinihi, atas agamanya, itu kalqabidi, seperti orang yang menggenggam alal jamri, di atas bara api. Nah itu, engkau hidup di zaman yakunu, naik kepada zaman jumlah. Kita hidup di satu zaman yang bersabar untuk berpegang kepada agama, sabar dalam rangka beragama. Itu berat banget, seperti orang yang memegang bara api terbakar, banyak banyak banget tantangannya. Kama ja'a fil hadis, sebagaimana yang datangnya dalam hadis. Ada beberapa hadis Nabi menyatakan di mana di akhir zaman itu orang beragama itu berat. Nah, kadang untuk berkata benar, berkata jujur aja kita nggak berani. Tantangannya berat, resikonya nyawa. Tapi itulah nilainya besar kalau kita mau bersabar tetap beragama. Fayal zamuka anta tamassaka bidinika, maka lazim akan engkau, wajib kepadamu, oleh bahwa engkau berpegang dengan agamamu fi kulli halin, dalam setiap kondisi. Ini yang penting kuncinya, kita tetap kekeh beragama, berpegang apapun resikonya dalam setiap kondisi. Wa antasbiru ala zalika sabrul aqwiya'i minar rijal, dan bahwa engkau bersabar di atas demikian beragama tadi akan sebagai sabarnya orang yang kuat dari para laki-laki, para tokoh-tokoh. Kita tetap berusaha untuk benar-benar sabar dan kuat seperti orang-orang terdahulu juga sabar dan kuat. Wa antu hafidha ghayatal muhafadhah, dan bahwa engkau menjaga, akan benar-benar menjaga, ala hadhihi nikmah, atas ini nikmat. Nikmat allati hiya, yang dianya nikmat itu afdalun ni'am, seutama-utamanya nikmat. Ala, ketahui olehmu, wahia, dan dianya nikmat itulah nikmatul Islam wal iman, nikmat Islam dan iman. Dan pesan beliau juga, hendaklah kita benar-benar menjaga nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita, yaitu nikmat Islam dan iman. Insya Allah dengan nikmat ini kita akan selamat di akhirat. Walaupun di dunia banyak tantangan tentunya kan. Tapi inilah. Fala tatruka, maka tidak engkau tinggalkan. Jadi la ini bukan la nahi, la nafi, tatruka antah kepada anta tamasaka, seolah-olah wajib kepadamu oleh bahwa tidak engkau tinggalkan. Nah itu. Fala tatruku syai'an, fala tatruka syai'an. Maka tidak engkau tinggalkan akan sesuatu min awamiri dinika, dari perintah-perintah agama. Yang penting laksanakan semua perintah agama semampumu. Arti semampunya, kerahkan segala kemampuan kita untuk melaksanakan perintah agama. Walau fi asyaddil awqat, walau dalam sangat-sangat waktu. Maksudnya walau dalam kondisi darurat sekalipun. Nah, tetap melaksanakan perintah agama. Nah, tentunya ada beberapa rukhsah yang boleh kita ambil kan. Tapi intinya tetap berazam, bertekad akan terus berada dalam agama Islam, supaya kita selamat, melakukan segala perintahnya, meninggalkan larangan. Fala tatruka syai'an min awamiri dinika, maka tidak engkau tinggalkan akan sesuatu apapun dari perintah-perintah agamamu. Walau fi asyaddil awqat, walaupun dalam waktu yang sangat genting. Wala takhsha fihi ahadan min ahli dzaghi wa dhalal, dan tidak engkau takuti dalamnya agama. Dan tidak engkau takuti dalamnya agama, dalam beragama, dalam memegang untuk menjalankan agama. Tidak engkau takuti ahadan, akan siapapun, min ahli zayghi, dari orang-orang yang melenceng, wadhalal, orang-orang yang sesat, wa du'atil kufri, dari dai-dai kekafiran. Dai-dai kekafiran, ada dai-dai, para pendakwah misionaris yang mengajak kita untuk kafir, wal ilhad,
Ilhad ini ateis yang mengajak kita untuk menjadi ateis, tidak percaya kepada Allah. Gak usah takut. Wala tahsya dan tidak engkau takuti dalamnya berpegang kepada agama ahadan akan siapapun min ahli zairi dari orang-orang yang melenceng wa dhalal, orang-orang yang sesat wa du'atil kufri dari dai-dai kekafiran wa ilhad dai-dai ilhad wa tabta'ida an majalisi dan bahwa engkau menjauh dari majelis-majelis mereka, jangan hadiri acara-acara mereka, wal isgha'i ila diayatihimul kazibah dan engkau menjauh dari mendengar, isra, memperhatikan, mendengar kepada ajakan-ajakan, diayah, ajakan-ajakan, dakwah-dakwah mereka yang penuh kebohongan. Wa mutala'ati kutubihimul jazzabah. Engkau menjauh dari mempelajari mutalaah, dari memutalaah, mempelajari kitab-kitab mereka yang jazzabah, yang menarik. Kadang kitab mereka suka menarik. Ya, menarik, ya bikin penasaran, mungkin bentuknya juga kertasnya juga bagus, mungkin sampulnya segala macam. Jangan dibaca. Nah, ini nasihat beliau, ya. Nah, fa'innaha sumumun qatilah karena bosongnya kitab-kitab mereka itu racun yang membunuh. Waqad allafuha liyahdimu biha aqaidal muslimin dan sungguh mereka menyusun akannya kitab liyahdimu supaya merusak oleh mereka, menghancurkan oleh mereka dengannya kitabnya akan akidah-akidah kaum muslimin. Tujuan mereka memang punya niat buruk kan. Nah, wa yufsidu biha dan merusak oleh mereka dengannya kitab akhlaqahum akan akhlak mereka wa adatihim dan adat-adat kaum muslimin yang baik. Nah, yang kedua, wa alaika bitaqwiyati imanika. Wajib kepadamu menguatkan imanmu. Alaika ini ilzam, isim fi'il kan. Wajib kepadamu bitaqwiyati menguatkan imanmu. Wa tasbiti yaqinika dan meneguhkan keyakinanmu. Wajib kita menguatkan iman ya sampai goncang. Nah, caranya bagaimana menguatkan iman? Beliau menjelaskan. Wazalika bikasrati tilawatil Quran dan bermula demikian cara menguatkan iman, menetapkan keyakinan itu bikasrati tilawatil Quran dengan banyak membaca Al-Quran, wa qiraati kutubit tafsir dengan banyak membaca kitab-kitab tafsir, wal hadis kitab-kitab hadis, wa kutubil ulama nasihin dan kitab-kitab para ulama yang nasihat, yang suka memberi nasihat. Wa mujalasati ahli ilmi dan dengan cara duduk-duduk. Nah, duduk-duduk dengan ahli ilmu, para ulama, wassalah dan duduk-duduk dengan orang-orang yang soleh. Nah, wattaqwa dan orang-orang yang takwa. Litas ada fi dinika wa dunyaka supaya engkau bahagia di duniamu, supaya engkau bahagia fi dinika dalam agamamu wa dunyaka dan dalam duniamu. Jadi dinika akhirat ya. Supaya engkau bahagia di dinika di akhiratmu, wa dunyaka dan di dunia. Banyak baca Quran, baca kitab tafsir, baca hadis, kitab para ulama, duduk-duduk berteman dengan ahli ilmi wassalah, orang yang berilmu dan orang yang soleh dan orang yang takwa. Wa alaika aidan bil ijtihadi fi kasbil ulumin nafi'ah. Dan wajib kepadamu pula bil ijtihad untuk rajin fi kasbil ulumi dalam mencari ilmu-ilmu yang bermanfaat. Ini khususnya pada generasi muda kan. Semangat dari muda mencari ilmu yang bermanfaat. Wa alaika wajib kepadamu pula bil ijtihadi rajin fi kasbil ulumin nafi'ah dalam mencari ilmu-ilmu yang bermanfaat. Wa badlil wus'i fi tahsini akhlaqika dan mengerahkan segala kemampuan baslil wus'i dan mengerahkan wajib mengerahkan segala kemampuan fi tahsini akhlaqika dalam memperbagus akhlakmu, dalam memperbaiki akhlakmu, wa tazkiyati nafsika dan dalam membersihkan dirimu madamatil fursatu sanihatan selama adalah kesempatan itu yang mendukung. Jadi selama kesempatan ada, badan masih sehat, orang tua masih ada yang membiayai, carilah ilmu sebanyak-banyaknya kan. Berusaha keras untuk membenahi akhlak, memperbaiki diri. Madamatil fursatu sanihatan. Selama adalah kesempatan itu yang mendukung wa anta fi unfwani syababika dan padahal bermula engkau itu berada dalam awal-awal kepemudaanmu. Fi unfwan ini pada awal-awal masa muda. Dan bermula engkau itu pada unfwani syababik pada awal-awal mudamu. Qabla an tadhi'al fursah sebelum bahwa hilanglah oleh kesempatan. Sebelum kesempatan belajar hilang, semangat belajar. Kalau kesempatan belajar sudah hilang, fata'adha bananan nadam.
maka bahwa engkau akan menggigit akan telunjuk penyesalan. Nah, ini maksudnya. Kata Abdul bananan nadam, maka engkau akan menggigit telunjuk penyesalan. Artinya, kalau kesempatan sudah nggak ada, apa hendak dikata? Kita akan menyesal. Banyak orang yang menyesali ketika sudah tua baru mau belajar kan? Tapi belum telat juga. Wala yanfa'ukal asafu walau bakai tadam, dan tidak akan bermanfaat kepadamu oleh penyesalan ketika itu. Ketika kesempatan hilang, wala yanfa'ukal asaf, dan tidak akan memberi manfaat kepadamu oleh penyesalan, walau bakai tadam, walaupun engkau menangis akan darah. Walau engkau menangis mengeluarkan air mata darah, tidak ada guna lagi. Wa'lam annaka rahilun kulla yawmin an hadzal alamil fani. Ketahui olehmu, yakin olehmu, bahwasanya engkau itu yang berangkat setiap hari an meninggalkan ini alam yang fana ilal alamil baqi, kepada alam yang kekal. Jadi sadar tidak sadar, setiap hari kita melangkah menjauhi dunia. Karena umur kita kan sudah ditentukan. Setiap nafas yang kita pakai itu mengurangi jatah hidup kita di dunia. Berarti sekarang kita sedang membelakangi dunia menuju akhirat. Selangkah, 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 selangkah. Nah, ini maksudnya annaka rohilun, maksudnya engkau itu yang berangkat setiap hari. Buat di sini menjauh, menjauh ini alam yang fana. Sadar nggak sadar setiap hari kita makin jauh dari dunia, makin dekat dengan akhirat. Ila alamil baqi, menuju alam yang kekal. Nah, itu. Fandur maza a'dadata liyaumi ghadika. Maka perhatikan olehmu, maza a'dadata, apakah yang telah engkau persiapkan liyaumi ghadika, bagi hari esokmu. Semacam kita mau merantau, nggak ada bekal, mungkin kita nggak berani kan. Apalagi merantau di akhirat nih, nggak ada persaudaraan di sana. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, takutlah kamu kepada Allah. Wal tandur nafsun, dan hendak memperhatikan oleh satu jiwa, ma qaddamat lighat, apa yang telah dia dahulukan untuk akhir hari esoknya. Wal tandur nafsun, hendak memperhatikan oleh jiwa, ma qaddamat, apa yang telah mendahulukan oleh dia bagi hari esok. Nah, yang ketiga, kum biwajibatika nahwa rabbika wa nabiyyika. Laksanakan olehmu, kum, bangun olehmu, laksanakan olehmu biwajibatika, dengan semua kewajiban-kewajibanmu, nahwa rabbika, terhadap Tuhanmu, wa nabiyyika, dan terhadap Nabi. Segala kewajiban kita, tugas kita yang berkaitan dengan hak Allah, hak Nabi, lakukan. Seperti misalkan sholat, kan? Zakat, puasa, bukan kewajiban yang berkaitan dengan Allah. Wa nahwa walidaika, lakukan olehmu dengan segala kewajibanmu, nahwa walidaika, terhadap dua orang tuamu, nahwa antah pada nahwa. Wa asatidatika, dan terhadap guru-gurumu, berbaktilah kepada orang tuamu, gurumu. Wa kafati aqaribika, dan kepada semua kerabat-kerabatmu, wa jiranika, tetangga-tetanggamu, wa bani jinsika, dan anak-anak jenismu, maksudnya teman-teman sahabatmu kan, lakukan, semua punya hak dan kewajiban. Wa nahwa jami'in nas, dan terhadap semua manusia. Artinya adab ini harus kita praktekkan. Adab dengan kerabat, tetangga, dengan teman-teman kita, bani jinsika, anak jenismu maksudnya. Teman-teman kita dan semua manusia ada adabnya. Wa kum biwajibak wa biwajibika nahwa dinika wa lughatika. Lakukan olehmu dengan kewajibanmu, kewajibanmu terhadap agama. Kewajiban terhadap agama apa? Kita membela agama, berdakwah, mengajak orang pada kebaikan. Wa lughatika, laksanakan dengan kewajibanmu terhadap bahasamu. Ada juga kewajiban kita mempelajari bahasa, bahasa Arab misalkan, nahwu saraf, untuk paham Al-Qur'an kan. Wa madrasatika, lakukan olehmu dengan kewajibanmu terhadap sekolahmu, wa ta'limika, terhadap pendidikanmu, wa nahwa tijaratika, dan lakukan olehmu kewajibanmu terhadap perdaganganmu, wa sina'atika, pekerjaanmu, wa sairi amalika, dan semua tugas-tugas. Artinya apapun yang kita lakukan, lakukan dengan baik dan sempurna. Idza asbahta tajiran au amilan. Apabila engkau menjadi akan seorang pedagang, apabila jadilah engkau itu seorang pedagang au amilan, atau seorang yang bekerja. Artinya apabila kita jadi pedagang, ya maksudnya lakukan tugas sebagai seorang pedagang. Bila kita jadi seorang amil, pekerja, pegawai, lakukan tugas kita kan.
Itu maksud beliau. Kalau jadi pedagang, jadilah pedagang yang baik. Kalau jadi tukang, tukang yang baik. Kalau jadi apapun, pokoknya harus tetap berpegang teguh dengan kejujuran, berpegang kepada agama. Jadi beliau menganjurkan kita untuk semangat dan bekerja, nggak nganggur. Fa'inal qiyama bil wajibi yurihun nafsa. Karena bahwa sungguh melaksanakan kewajiban itu menenangkan ia akan jiwa. Wa yaksibul insana dan memberikan ia kepada manusia akan kepercayaan yang sempurna bainan nas di antara manusia. Jadi kalau orang-orang yang melaksanakan kewajiban, mengikuti aturan, itu jiwanya tenang, dia mendapatkan, memberikan ianya melaksanakan kewajiban kepada manusia akan sikatan tamah, akan kepercayaan yang sempurna di antara manusia. Artinya kita ada nilai ya. Hidup bermasyarakat kita ada nilai, kita seorang bekerja bukan pengangguran. Kita ikut bermasyarakat, melakukan yang baik-baik, kita jadi apa ya? Nah, bernilailah di masyarakat. Kalau kita menganggur kan pandangan masyarakat beda lagi kan? Nah itu. Fayusabbibu sa'adatan baina afradil majmu'il basyari. Dan menyebabkan ia, yusabbibu fa'ilnya qiyam. Dan menyebabkan ia melaksanakan kewajiban tadi akan kebahagiaan di antara pribadi-pribadi kumpulan manusia. Pribadi-pribadi di masyarakat maksudnya. Baina afrad di antara pribadi-pribadi al-majmu' yang terkumpul basyari yang manusia. Berarti kan masyarakat. Membuat ianya melaksanakan kewajiban akan kebahagiaan di antara pribadi-pribadi masyarakat. Wabil aksi dan dengan sebaliknya tarkul qiyamil wajib. Dan sampai dengan sebalik melaksanakan kewajiban itu tarkul qiyamil wajib. Meninggalkan melaksanakan kewajiban. Kalau kita meninggalkan melaksanakan kewajiban, nggak mau belajar misalkan. Dagang nggak jujur kan gitu. Royo nggak mau. Apalagi. Fa'innahu yufkidu sikatal insan. Maka sesungguhnya meninggalkan melaksanakan kewajiban itu yufkidu. Menghilangkan ia sikatal insan akan kepercayaan manusia. Menghilangkan ia akan kepercayaan manusia. Ini kepercayaan manusia kita artikan orang lain nggak percaya kepada kita. Kita juga hilang kepercayaan diri. Wa yusqitu manzilatahu bainal khalqi dan menghilangkan ia tidak melaksanakan kewajiban. Menghilangkan ia akan kedudukannya di antara makhluk. Kita nggak ada nilai di masyarakat. Wa yurisul fawda wal fasad dan mewariskan menyebabkan ia akan fauda. Fauda ini ketidakjelasan. Fauda arti sebenarnya menyerahkan sesuatu kepada bukan ahlinya. Yang tugas kita tidak kita laksanakan, yang bukan tugas kita laksanakan kan kacau. Menyebabkan ia akan kekacauan wal fasad dan kerusakan. Kalau kita menganggur, nggak melakukan tugas kita, kewajiban kita apa nggak kita lakukan jadi kacau walau rusak. Wasyaqa'a baina jami'it tabaqat dan menyebabkan ia yurisu dan menyebabkan ia asyaqa'a akan kecelakaan baina jami'it tabaqat di antara semua tingkatan-tingkatan di masyarakat. Jadi susunan masyarakat kacau balau. Pedagang nggak jujur, misalkan tukang nggak jujur, kacau semuanya. Empat, tafakkar fi mustaqbalika, berpikirlah kamu pada masa depanmu. Wa alam annaka la tadumu fi sinnis sigari faghiral bal. Ketahuilah bahwasanya engkau itulah tadumu tidaklah engkau itu abadi dalam usia kecil, farighal bali dalam keadaan kosong hati. Maksudnya begini, berpikirlah kamu di masa depanmu. Yakinlah, ketahuilah bahwasanya engkau itu ladadumu. Tidak tetaplah engkau itu di usia kecil. Kamu nggak akan kecil terus. Ini pelajaran kan untuk anak SMP SMA. Kamu bukan nggak mungkin di SMA terus kan. Farighal bal dalam keadaan kosong hati. Kosong hati maksudnya damai, nggak ada beban. Bebanmu ditanggung orang tuamu, ditanggung orang lain. Kamu nggak akan selalu kecil. Anak kecil itu memang damai, tapi kamu nggak akan selalu kecil. Makfiyal maunah, dicukupi kebutuhannya. Ini masih terkait ini. Sesungguhnya engkau itu tidaklah engkau selamanya dalam usia kecil. Farigal kalbi, kabar lagi juga boleh, kabar tadum. Tidak tetaplah engkau itu di usia kecil, itu yang kosong hatinya, itu makfiyal mu'nah, itu yang dicukupkan biaya hidupnya. Enggak mungkin. Kamu selalu menjadi tanggung jawab orang lain. Fasaufa takhudu gumarul hayat. Maka nanti takhudu kamu akan menyelam gumarul hayat akan gelombang kehidupan. Gelombang-gelombang kehidupan. Gumar kita dengan gelombang boleh. Fasaufa maka nanti takhudu engkau akan menyelam gumarul hayat dalam gelombang kehidupan. Mau tidak mau pada suatu saat kamu akan hidup bermasyarakat, menjalani hidupmu sendiri, memiliki keluarga. Fatukallaful qiyamu bimasalihi nafsik
dan engkau akan dipaksakan, akan dibebankan, akan melaksanakan dengan kemaslahatan-kemaslahatan dirimu, wa usratika, keluargamu. Jadi pada suatu saat, nggak mungkin kita SMA terus, SMP terus, akan menjadi pribadi di masyarakat. Tukallafu, akan dibebankan melaksanakan kemaslahatan dirimu dan keluargamu. Tetap harus bekerja untuk kemaslahatan diri dan keluarga. Wahina zaka, dan ketika itu kamu sudah bekerja, punya keluarga, ikhtar laka amalan syarifah, pilih olehmu untuk dirimu, ikhtar laka, pilih olehmu untuk dirimu amalan syarifah, akan pekerjaan yang mulia, cari pekerjaan yang mulia. Nah, bukan pekerjaan yang ada unsur tipu menipu. Wa iyyaka an tatrukal amal, hindari olehmu bahwa engkau meninggalkan akan bekerja. Jangan sampai enggak bekerja. Kalau enggak bekerja, fatakuna kallan ala ghairik. Maka jadilah engkau itu beban. Kallan, ini takuna mansub dengan an sesudah fa sababiyah. Hindari olehmu dari bahwa engkau meninggalkan akan beramal. Fatakuna kallan, maka jadilah engkau itu beban ala ghairika, kepada selainmu. Kalau nggak kerja jadi beban. Kan rezeki udah dibagi, ngapain kerja? Farrizqu wa ingkana maksuman. Maka bermula rezeki sekalipun ada yang rezeki itu yang dibagi, fala budda minas sa'i fi tahsilih, maka tidak boleh tidak dari usaha dalam menghasilkannya rezeki. Memang rezeki semuanya sudah dibagi-bagi, ditentukan oleh Allah, tapi tetap harus bekerja untuk mencarinya. Begitu firman Allah. Fa inna lil harakati barokah. Karena sesungguhnya bagi bergerak untuk bekerja itu ada barokah. Wa fi hadisi Sayyidina Umar radhiyallahu an. Dan dalam hadis Sayyidina Umar radhiyallahu an, apa kata Sayyidina Umar? Inni la akrahu an ara ahadakum sabah lala. Sesungguhnya aku benci bahwa aku melihat akan salah satu kamu dalam keadaan sabah lala. Sabah lala ini pengangguran. Urusan dunia kagak, urusan akhirat juga kagak. Ini sabah lala. Sabah lala, Masya Allah. Baru dengar ini mufradat. Sabah lala. Sabah lala. Bismillah. Lihat arti sabah lala dulu. Iya. Sabah lala itu seorang laki-laki yang nganggur, nggak ngelakuin apa-apa. Kaum rebahan lah bahasa sekarang ya. Megang HP doang, itu bukan kerja. Kerja main game doang, bukan kerja. Wa fi hadisi Sayyidina Umar, dalam hadis Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, inilah akrahu, sesungguhnya sungguh aku benci bahwa aku melihat akan salah satu kamu sabah lala, dalam keadaan sabah lal. Apa sabah lala fi amali dunia wala fi amali akhirah. Tidak dalam amal dunia, tidak pula dalam amal akhirat. Bekerja untuk dunia kagak, untuk akhirat juga kagak. Ngaji kagak, kerja kagak. Nah, tidur-tiduran itu Sayyidina Umar benci banget melihat orang seperti ini. Wa qala aidan, berkata ianya Sayyidina Umar pula, la yaq'udu ahadukum an talabir rizki, jangan duduklah salah satu kamu dari mencari rezeki. Jangan duduk salah satu kamu dari mencari rezeki. Artinya jangan sampai kalian nggak mau mencari rezeki. Wa yaqulu, dan berkata ya, Allahumma rizukni, ya Allah beri rezeki kepadaku. Tinggal berdoa aja. Ini menurut Khalifah Umar jangan. Waqad alima anna sama'a la tumtiru zahaban wala fiddah. Dan sungguh telah mengetahui ianya seseorang bahwa sungguh langit itu latung tiru, tidak menghujankan ia akan emas dan tidak pula perak. Nah, kan udah maklum maksudnya. Waqad alima, udah tahu ianya seseorang memang langit tidak menurunkan hujan emas, hujan perak. Langit menurunkan air. Makanya kita perlu cari lahan, cari benih, kita tanami. Airnya diturunkan oleh Allah, akan jadi rezeki. Lebih kurang seperti itu. Wa anna Allah Ta'ala innama yarzuqun nasa ba'dahum min ba'din.
Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu hanya saja memberi rezeki, hanya Allah akan manusia ba'dahum, sebahagian mereka dari sebahagian. Jadi manusia itu memang harus bergaul karena rezekinya saling terkait ya. Ada pedagang, ada pembeli kan gitu kan. Ada tukang, ada yang menggunakan jasa tukang dan seterusnya. Jadi dari interaksi masyarakat itu terjadilah rezeki manusia. Wa ta'ala qaulahu ta'ala, dan membaca ayatnya Khalifah Umar akan firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi, dan apabila telah dilaksanakan akan salat fantashiru, maka bertebaranlah kamu di muka bumi mencari rezeki. Wabtaghu min fadlillah, cari olehmu, harap olehmu dari karunia Allah. Wadzkurullaha katsira, dan ingat olehmu akan Allah banyak-banyak, la'allakum tuflihun, mudah-mudahan kamu beruntung. Jadi tetap beribadah, bekerja, banyak mengingat Allah. Insya Allah beruntung. Nah, itu. Yang kelima, arsikh fi qalbika sifatar rahmati wa syafaqati alal insani wal hayawan. Arsikh. Arsikh namanya ini. Apa namanya? Arsikh. Kuatkan dalam hatimu. Teguhkan. Arsikh. Arsikh kayak menulis dengan lengket. Apa artinya? Hmm. Rasehkan olehmu. Ya. Kuatkan olehmu dalam hatimu akan sifat kasih sayang, akan sifat rahmat dan kasih sayang terhadap manusia dan hewan. Maksudnya, hendaklah kita lebih mendominasi sifat rahmat, sifat kasih sayang terhadap manusia, kasih sayang terhadap makhluk Allah itu harus kuat dalam hati kita. Kenapa? Liyarhamaka rabbuk, supaya sayang kepadamu oleh Tuhanmu. Kalau kita sayang kepada makhluk Allah, Allah sayang kepada kita. Wafil hadis, dalam hadis Nabi, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangi olehmu akan siapapun yang ada di bumi, niscaya menyayangi akan kamu oleh siapapun yang ada di langit. Hadis Nabi. Sayangi makhluk Allah di bumi, makhluk Allah di langit akan menyayangi kita. Jadi kesimpulannya, menyayangi orang lain berarti menyayangi diri sendiri sebenarnya. Man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak menyayangi, ya niscaya dia tidak akan disayangi. Ya kan? La tunza'ur rahmatu illa min syaqiyyin. Tidak akan dicabut akan kasih sayang kecuali dari orang celaka. Nah, ada orang-orang yang tidak punya kasih sayang, kayak begal kan, membunuh sembarangan. Itu berarti tanda-tanda orang celaka. Tidak dicabut akan kasih sayang kecuali dari orang celaka. Calon penghuni neraka yang tidak punya kasih sayang. Man rahima walau dhabihata usfurin rahimahullah. Barang siapa yang menyayangi ia, walau hanya sembelihan satu burung, dia menyayangi akannya oleh Allah. Nah, ini maksudnya. Barang siapa yang menyayangi ia walau zabihata, walau ada ianya kasih sayang, itu menyembelih seekor burung. Maksudnya burung yang nggak perlu disembelih kan. Burung yang nggak dimakan. Kalau yang dimakan kita menyembelihnya ya boleh. Maksudnya ini burung yang mestinya dia tidak dibunuh. Kita nggak membunuhnya karena kasih sayang tadi. Allah akan menyayangi kita. Ada nilainya. Banyak banget kisah-kisah karena kasih sayang. Jadi masuk surga diselamatkan oleh Allah. Kayak kisah pelacur kan. Yang menyayangi anjing. Pelacur menyayangi anjing masuk surga. Ada seorang yang soleh mengikat kucing malah masuk neraka kan. Jadi ada kaitannya kasih sayang terhadap makhluk Allah dengan rahman Allah. Kayak kisah Khalifah Umar dalam kitab Mawa'idul Usfuriyah. Membeli seekor burung dari anak-anak kan. Anak-anak beli burung, bulunya dicopot, dibeli oleh Khalifah Umar, dilepaskan. Ada nilainya. Banyak banget kisah-kisah para sufi tentang berkaitan dengan menyayangi hewan. Wa kam fi hadhid dunya min du'afa wa masakin wa bu'asa. Dan berapa banyak dalam dunia ini dari orang-orang yang lemah. Wa masakin, orang-orang yang miskin. Wa bu'asa. Ini bu'asa jamak dari ba'is. At'im wa at'im ba'isal fakir. Jadi ba'is, bu'asa ini orang yang sangat fakir. Wa kam fi hadhid dunya, dan berapa banyak di dalam dunia ini dari orang-orang yang lemah. Wa masakina, orang-orang yang miskin. Wa bu'asa, orang-orang yang fakir. Wa malhufin, orang-orang yang malhuf. Malhuf madlum maksudnya orang-orang yang terdalimi. Wa aitam, anak yatim. Wa marda, orang-orang sakit. Wa ajaiza, orang-orang yang lemah. Orang-orang yang lemah. Wa syuyukhin, orang-orang yang sudah tua. Wa juhalin, orang-orang yang bodoh. Wahairin, orang-orang yang kebingungan. Ini kan dunia penuh dengan orang seperti ini. Famudda ilaihim yadal musa'adah. Maka hamparkan olehmu kepada mereka akan tangan bantuan. Maksudnya, bantulah mereka.
Berilah kepada mereka bantuan. Nah, ini kita kalau jadi pedagang sukses misalkan kan, ini kan anak-anak SMA kita untuk anak SMA, calon pekerja di masa depan, jadi insinyur, jadi macam-macam nggak tahu nama pekerjaan. Famudda ilaihim, maka hamparkan olehmu kepada mereka akan tangan pertolongan bikulli mastata'ta dengan seluruh apa yang kau mampu. Bantu orang-orang yang sanggup kita bantu. Dengan apa kita bantu? Imma bi'ilmika ada kala dengan ilmumu. Kalau punya ilmu ajarkan orang yang bodoh. Au bimalika atau dengan hartamu. Au fikrika atau dengan pemikiranmu. Au biwajahatika atau dengan kehormatanmu. Kita punya pangkat, bisa menolong, tolong menggunakan pangkat. Bi antashfa'a li ahadin fi qada'i hajatih, dengan bahwa engkau membantu bagi seseorang, memberi syafaat bagi seseorang dalam melaksanakan kebutuhannya. Karena pangkat juga bisa, kita kepala kepala desa kan, ada masyarakat minta tolong pengen dibikin KTP, kita bantu, kita mudahkan, begitu maksudnya. Membantu dengan wijah, dengan wajah hatika, dengan pangkat kehormatanmu. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "May yashfa' syafa'atan hasanah, barang siapa yang memberi syafaat, ia akan syafaat yang baik, yakun lahu nasibum minha, nisi adalah baginya orang itu bagian darinya syafaat." Artinya ketika kita menolong orang lain, itu sebenarnya kita dapat bagiannya, menolong diri sendiri. Wa may yashfa' syafa'atan sayi'atan yakun lahu kiflun minha, dan barang siapa yang memberikan syafaat, ia akan syafaat yang buruk, isi adalah baginya itu beban. Beban minha, darinya syafaat yang buruk. Kita menggunakan pangkat kita untuk membantu kejahatan, ada tanggung jawabnya juga. Ada dosa yang kita tanggung. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Isfa'u tu'jaru." Beri syafaatlah kamu, niscaya kamu akan diberikan pahala. Tolong orang lain. Fa iza ahsanta ila ghairika fayuhsinu huwa ilaika waqtal hajati ilaih. Maka apabila engkau berbuat baik kepada selainmu, maka akan berbuat baiklah oleh huwa. Fasayuhsinu huwa. Maka akan berbuat baik oleh dianya orang lain kepada engkau waqtal hajati ilaih, pada waktu butuh kepadanya orang lain. Kita berbuat baik kepada orang lain, maka orang lain pun akan berbuat baik kepada kita. Wa inna man kana qawiyan yauma fasayakunu dhaifan gadan, dan bahwa sungguh orang-orang yang ada yaitu kuat pada hari ini, fasayakunu dhaifan gadan, maka akan jadi ia itu yang lemah di esok hari. Nggak ada yang abadi di dunia ini kan? Nah, jadi orang-orang yang hari ini kuat besok menjadi lemah. Banyak itu atlet-atlet yang pakai tongkat misalkan. Atlet lomba lari tinju segala macam yang akhirnya pakai tongkat. Artinya nggak ada yang bisa kita andalkan. Mesti saling tolong menolong. Orang-orang yang hari ini kuat, besok lemah. Wa man kana syabban fasayudrikuhul kibar. Dan orang-orang yang ada yaitu muda, maka akan mendapati akan dia oleh ketuaan. Yang muda bakal jadi tua, yang tua bakal kembali kepada Allah. Wa man huwa ghaniyun fala ya'manu min ayyaftakira. Dan orang-orang yang bermula dianya orang itu kaya, maka tidak aman ia dari bawah menjadi fakir ya. Waman huwa, dan bermula siman itu, yang bermula dia nyaman itu kaya, fala ya'man, maka tidak akan aman ia dari bahwa fakir ia. Orang kaya pun ada kemungkinan fakir. Wa kama tadinu tudan, sebagaimana engkau memberi maka kamu akan diberi. Nah, kama tadinu tudan, sebagaimana engkau menjaga maka engkau akan dijaga. Ini macam-macam bisa kita artikan. Kama tadinu tudan, apa yang kita tanam itu yang kamu panen. Nah, itu maksudnya. Yang kita tanam itu yang kita panen. Kama tadinu tudan, sebagaimana engkau menjaga, begitulah engkau akan dijaga. Waqala syair, berkata oleh seorang pensyair, ahsin ilan nasi tak tasta'bid qulubahum ya. Ahsin ilan nas, berbuat baiklah kepada manusia, tasta'bid, niscaya engkau mengendalikan akan hati-hati mereka. Tasta'bid ini engkau memperbudak, menjadikan hamba. Qulubah kita baca. Berbuat baiklah kepada manusia, tasta'bid, niscaya engkau mengendalikan akan hati mereka. Kalau pengen ngambil hati seseorang, lakukan kebaikan kepadanya. Kan itu memang metode umum kan. Berikan hadiah banyak-banyak segala macam. Orang mau tidak mau tunduk. Tapi tujuannya untuk baik lah. Artinya memang gitu. Ini kayak mau pemilu juga kan. Pakai sembako misalkan. Kan itu untuk menarik dapat. Nah, artinya memang sudah dari zaman bahula. Berbuat baik kepada manusia menyebabkan orang tunduk. Ahsin ilan nas. Berbuat baiklah kamu kepada manusia. Tasta'bid. Niscaya engkau bisa mengendalikan hati mereka. Fatalama ista'badal insana ihsanon. Fatalama, maka lama sekali. Maka sudah lama banget mengendalikan akan manusia oleh kebaikan.
mengendalikan akan manusia oleh kebaikan. Manusia itu tunduk kepada kebaikan. Kita susah untuk protes kepada orang yang selalu berbuat baik kepada kita. Itu kuncinya. Makanya sangat aneh ketika ada manusia yang protes kepada Allah kan. Padahal setiap hari kita dalam karunia Allah, dalam nikmat Allah. Orang manusia aja kalau sering bantu kita segala macam, kita kadang ya memang timbul keinginan untuk dekat, untuk sayang, untuk mencintai. Kalau dia pemimpin untuk tunduk kepadanya dan seterusnya. Wakun alad dahri mi'wanan lidhi amalin. Jadilah kamu alad dahri sepanjang masa. Wakun alad dahri. Jadilah kamu sepanjang masa itu mi'wanan. Itu sebagai penolong. Mi'wan ini amsilah mubalaghah. Mi'wan, mif'al. Jadilah kamu di atas sepanjang masa itu mi'wanan. Itu orang yang suka menolong. Lidhi amalin bagi orang yang memiliki harapan. Yarju nidak. Yang mengharapkan ia akan panggilanmu. Fa innal hurra mi'wan. Karena sungguh orang yang merdeka itu seorang penolong. Nah, selalulah menolong orang lain. Orang-orang yang punya harapan untuk kita tolong. Tolong. Orang merdeka itu orang yang suka menolong. Bebas. Waqala akhar berkata oleh orang yang lain. Man yaf'alil khaira la ya'dam jawazih. Barang siapa yang melakukan ia akan kebaikan, niscaya tidak kehilangan ia akan balasannya. Kita melakukan kebaikan kepada seseorang, walaupun orang itu tidak membalas kita, namun kita tidak akan kehilangan balasan. Selalu ada balasan. Balasan kadang datang lewat jalan lain, lewat yang tidak kita duga-duga. May yaf'alil khairat. Barang siapa yang melakukan ia akan kebaikan, la ya'dam. Niscaya tidak akan kehilangan ia akan balasannya kebaikan. Setiap kebaikan ada balasannya. Yakinlah. Walaupun yang membalas bukan orang yang kita berbuat baik kepadanya. La yadhhabul urfu bainallahi wan nas. Tidak akan hilanglah oleh kebaikan. Urfu ini ma'ruf. La yadhhabu. Tidak akan pergilah oleh kebaikan. Tidak akan hilanglah oleh kebaikan di antara Allah dan manusia. Enggak akan. Allah enggak akan menyanyiakan kebaikan. Setiap kebaikan balasannya 10, 100 sampai 700 sampai enggak ada batas. Allah alam bisawab marji wal ma'af. Semoga memudahkan Allah memberikan. Semoga Allah memudahkan kita untuk senantiasa berada dalam kebaikan dan bisa menebarkan kebaikan dalam kehidupan ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.